Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita cara menyusun atau kita membuat kerangka pikir untuk penelitian kualitatif khususnya bagaimana. Karena kemarin sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial untuk membuat kerangka pikir untuk jurusan untuk metode penelitian kuantitatif. Nah, memang untuk penelitian kualitatif ini kerangka pikirnya berbeda dengan kerangka pikir kuantitatif. Kalau kuantitatif simple untuk kerangka pemikirnya, tapi kalau kerangka pikirnya kualitatif itu lebih berpikir secara mendalam atau bersungguh-sungguh nanti atau meneladani apa yang Anda akan teliti nanti. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Misalnya begini, kita harus bisa juga mengetahui dari rumusnya. Nanti saya kasih tahu rumusnya untuk membuat kerangka pikir ini. Jadi kerangka pikir di kualitatif ini berbeda. Jadi rumus ini nanti juga berkaitan dengan pendekatannya. Misalnya Anda menggunakan kualitatif dengan pendekatan apa? Misalnya dengan pendekatan fenomenologi atau studi kasus atau studi literatur dan sebagainya. Itu nanti untuk membuat kerangka berpikirnya sedikit berbeda. Tapi di sini saya ungkapkan yang sebagian besar saja. Misalnya ada judul, saya ambil ranah di jurusan pendidikan dulu karena ini penonton saya banyak di jurusan pendidikan. Misalnya seperti ini ya. Saya buatkan judul, misalnya kita ambil judul kita buatkan judul metode ya. Kita judul metode guru dalam menggunakan media karena ini maksudnya update untuk saat ini. Media bervariasi dan mungkin teknologi juga berkembang media pembelajaran. Nah, kita ambil mata pelajaran PAI aja kita tambahi yang kreatif dan inovatif dan inovatif, bukan kreatif dan menarik aja gini, bukan inovatif, menarik, kreatif dan menarik. Karena dalam pembelajaran itu sekarang banyak yang masih menggunakan metode-metode tanpa menggunakan media. Jadi di sini misalnya ada judul metode guru dalam menggunakan media pembelajaran PAI yang kreatif dan menarik. Jadi pemanfaatan media di sini. Dari sini kita harus tahu dulu rumusnya dalam membuat kerangka pikir. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ini saya kasih tahu ya. Untuk rumusnya di sini ada 3 kolom, ada 3 kotak yang nanti bisa Anda kembangkan. Nah, misalnya Anda sedang mengerjakan skripsi ini untuk kerangka pikir ini bisa sambil praktek. Nanti biar tidak terlalu jauh atau lupa. Misalnya di sini kita pertama itu harus ada input dan yang kedua itu harus ada proses kita kasih di sini harus ada proses dan yang selanjutnya harus ada output Nah, di sini kita harus ada ini input, proses dan output. Jadi di 3 ini misalnya kita kasih garis hubungnya seperti ini atau di mana alur dalam kerangka berpikir kita kasih garis ini. Nah, ini rumusnya ini rumusnya dalam membuat kerangka pikir kualitatif. Lalu kita terapkan ke sini metode guru dalam menggunakan media pembelajaran PAI yang kreatif dan menarik. Nah, sampai harus menalar dulu. Misalnya kita lihat judul ini,
Jadi kita cari inputnya maksudnya kita masuknya penelitian kita itu dari mana. Nah, misalnya kita masuknya inputnya ini nanti yang dikenakan yaitu objek subjek. Kita cari subjek, berarti di sini ada guru, misalnya ada guru. Oh, berarti di sini kita menyediakan kolom buat guru ya. Di sini dari awal dulu, kata awal. Nah, kalau di penelitian kuantitatif kan sudah jelas ya, variabel X terus variabel Y. Kalau di sini misalnya di sini ya, kalau kita lihat dari variabelnya, misalnya di sini metode guru dalam menggunakan media pembelajaran yang kreatif. Nah, di sini variabel X-nya adalah media pembelajaran, terus yang untuk media pembelajaran kreatif menarik ya, dan untuk variabel Y-nya ya adalah pembelajaran PAI. Nah, itu variabel Y-nya. Tapi di sini kalau kualitatif itu kita bukan mengacu pada variabel X menuju variabel Y, tapi di kualitatif itu lebih bagaimana kita menelusuri lebih dalam. Jadi daripada Anda bingung-bingung seperti ini aja, dengarkan ya atau simak baik-baik. Jadi di sini mulai dari awal kita cari dulu misalnya yang akan menjadi fokus penelitian kita itu apa. Misalnya dari media pembelajaran itu kan sebagai penerapannya. Jadi fokusnya adalah gurunya, misalnya guru. Kita cari fokusnya, oh guru yang nanti kita akan teliti. Jadi kita tulis saja di sini guru. Nah, guru. Terus selain guru lagi ada ndak yang selainnya guru? Ada, misalnya siswa. Oh, berarti kita buatkan lagi di bawahnya aja gini, biar setara dengan guru. Di penelitian kita itu di bawahnya guru ada siswa, kita buatkan di sini bawahnya siswa. Nah, sudah ketemu di sini. Ini kolom awal yang mencakup input. Terus kita masukkan prosesnya kita buat kolom buat prosesnya ya. Nah, di sini kita isi prosesnya ya. Nah, prosesnya di sini apa yang dilakukan guru siswa di sini yang akan kita teliti. Kan kita membuat kerangka pemikir ya, kerangka berpikir. Oh, kita akan meneliti pembelajaran PAI-nya. Ya, tulis saja di sini proses pembelajaran PAI. Nah, sudah di sini ya, sudah ketemu prosesnya pembelajaran PAI. Nah, setelah itu kita ketahui guru siswa proses pembelajaran PAI untuk yang kita teliti nanti prosesnya. Terus kita lebih dalam lagi. Apa yang di sini yang di dalam proses pembelajaran itu ada apa aja yang kita teliti? Ya, karena kita meneliti prosesnya, di situ proses pembelajarannya itu menggunakan media. Nah, kalau Anda bisa menceritakan penelitian Anda itu bisa digambarkan ya. Oh, berarti menggunakan media. Di sini kan ada kata media ya. Kita menggunakan media, misalnya di sini kita menggunakan media. Ya. Nah, di sini media misalnya. Medianya apa? Yang menjadi pertanyaan, medianya apa di sini dalam penelitian kita? Oh, kita bukan misalnya kita menelitinya bukan media yang bukan media yang berbentuk fisik, tapi kita meneliti media-media yang ada di sana dan ada yang terbaru. Nah, berarti di situ medianya di sini kita buat ada dua di sini ya. Misalnya di sini ada media lama, ada media baru. Nah, di sini kita tuliskan di sini ini media yang ada ya, atau media yang lama, media yang ada karena di sini kita menelusuri fasilitasnya. Terus yang kedua, kita media yang baru apa? Media yang baru. Nah, misalnya di sini Anda ingin mengembangkan lagi untuk rangka berpikirnya. Media yang ada, media yang baru, itu media yang ada itu apa saja? Kalau Anda sudah bisa meneliti atau terjun ke lapangan, kan Anda tahu medianya itu bentuknya apa saja. Itu bisa Anda detailkan lagi. Anda buat kolom lagi, kotak-kotak lagi. Terus media yang baru itu apa? Yang bisa Anda teliti itu
itu nanti ada misalnya terbaru Anda sudah tahu, itu bisa Anda tulis lagi. Nah, tapi karena kita ringkas saja, misalnya kita ringkas media yang ada, itu sudah kita sebutkan nanti di dalam skripsi kita. Terus media yang baru nanti juga kita sebutkan di dalam skripsi kita. Jadi ada media yang ada media yang baru. Nah, sekarang ini kita fokuskan untuk outputnya. Kita masuk ke outputnya. Outputnya itu nanti kita kemana? Outputnya kemana? Untuk meraih ini yang kreatif dan menarik. Jadi outputnya kita cari di sini. Nah, ini yang biasanya harus Anda rumuskan. Untuk outputnya. Jadi Anda jelas, misalnya Anda cek di rumusan masalah Anda. Rumusan masalah Anda outputnya kemana? Misalnya outputnya itu nanti yang kita cari, misalnya itu keberhasilannya, ya tulis saja keberhasilannya di kreatif dan menariknya. Tapi saya pengennya yang ekstrim, misalnya saya ingin yang ekstrim, saya ingin cari kendalanya. Jadi yang tidak membuat tidak kreatif dan tidak menarik itu yang mana? Jadi kita cari di dalamnya itu, yang nanti kita jabarkan di dalam skripsi itu adalah kendala-kendala atau masalah-masalah yang ada di dalamnya situ untuk media-media pembelajarannya. Nah, itu yang kita paling dalami. Nah, terus sudah ketemu seperti ini, kita cari saja atau kita hubungkan, tinggal kita hubungkan ya. Mulai dari sini kita hubungkan ke sini. Nah, antara guru siswa, terus kita hubungkan ke sini. Ini alur penelitian kita. Terus setelah media, kita memakai media, kita hubungkan ke sini. Untuk medianya ada dua, yaitu misalnya media yang berupa yang ada dan yang baru. Nah, terus media yang ada yang baru ini kita cari kendalanya. Kedua-duanya ini kita cari kendalanya. Nah, ini sudah jadi untuk rangka pikir dalam penelitian kualitatif. Nah, memang sulit, tapi kalau lebih sederhananya bisa guru siswa proses pembelajaran media, misalnya ini ya, guru siswa proses pembelajaran media, terus hasilnya, terus hasil pembelajaran yang menarik atau yang kreatif. Nah, lebih sederhana itu juga bisa seperti ini. Misalnya Anda ingin paling sederhana di sini, jadi di sini Anda guru dan siswa, misalnya begini. Anda buat saja di sini misalnya yang paling sederhana dari ini ya. Misalnya seperti ini. Jadi tidak ada patokan. Saya harus membuat kerangka pikir ini harus sesuai dengan yang saya contohkan, itu enggak. Tapi Anda nalar sendiri nanti alur penelitian Anda itu kemana larinya. Nah, misalnya Anda buat yang sederhana, cuma berapa kolom? 3 kolom saja. Saya buat 3 kolom atau 3 kotak yang diteliti. Saya buat 3 kotak yang diteliti seperti ini saja, yang sederhana, biar nanti cepat atau nanti nggak membingungkan saya dalam penelitian. Nah, di sini tinggal tulis saja nih guru, terus bawahnya siswa. Nah, terus di sini proses ya, prosesnya ditulis saja langsung pembelajaran media ya, media pembelajaran ya, media pembelajaran. Nah, setelah itu kita cari di sini, misalnya kita bukan kendala, kita carinya yang benar-benar di fokus penelitian kita ya adalah pembelajaran dan menarik ya, yang menarik. Nah, di sini sudah jadi ini yang sederhana. Kalau Anda bisa membuat yang sederhana seperti ini, sudah menjadi kerangka pikir. Atau enggak, kita bisa buat yang lebih menjabar lagi atau lebih detail lagi, bisa, tapi nanti lebih sederhananya seperti ini saja. Nah, ini masih contoh yang pertama. Ini nanti kalau misalnya judul Anda mirip dengan ini ya, bisa Anda ganti pembelajarannya menjadi pembelajaran selain PAI, IPA, IPS, bahasa Indonesia dan sebagainya, itu bisa untuk metode guru. Tapi kalau model-model metode untuk judul-judul metode untuk kualitatif itu seperti ini untuk membuat kerangka pikirnya. Coba kalau misalnya Anda masih bingung, saya buatkan contoh dengan model yang lain lagi.
Misalnya begini, saya buatkan contoh dengan model yang lain lagi ya. Misalnya kita buat contoh seperti ini, kita buat yang baru. Nah misalnya begini, kita buatkan judul di sini, kita buatkan judul dulu. Untuk judulnya adalah misalnya penerapan ya, penerapan kode etik ya, kode etik misalnya seperti ini, jurnalistik. Ini judul-judul yang penerapan ini biasanya banyak yang menanyakan ya, dalam apa, berita kriminal ya, berita kriminal di surat kabar saja ya, surat kabar. Nah judul-judul ini bisa Anda modif, misalnya penerapan kode etik jurnalistik dalam berita kriminal di YouTube, berita kriminal di Facebook, berita kriminal di yang lain-lain, media-media massa yang lain. Nah ini surat kabar, ini bisa Anda modif ya. Nah ini kode etik jurnalistik misalnya seperti ini, kita analisis dulu. Untuk rumusnya tetap seperti tadi ya, Anda ingat ya, input, proses, output. Itu pertama kita inputnya dulu. Kita inputnya apa? Kita buat satu kotak yang nanti akan menjabar. Inilah kualitatif. Anda harus pintar-pintar di kualitatif ini menjabarkan, harus pintar-pintar menjabarkan ya, menjabarkan penelitian Anda, atau nanti mendalami lah istilahnya, mendalami penelitian Anda. Misalnya di sini outputnya dari kata-kata di awal saja untuk lebih mudahnya. Misalnya penerapan kode etik jurnalistik ya, misalnya seperti itu. Jadi kita di sini tuliskan aja di sini ya, penerapan kode etik ya. Nah penerapan kode etik jurnal ya, jurnalistik ya. Nah misalnya di sini, ini dari awal dulu, penerapan kode etik jurnalistik dalam berita kriminal dan di surat kabar. Ini judulnya pendek saja, tapi kita harus kreatif untuk mengembangkan ini tadi untuk menjadi kerangka pikir. Karena apa? Dalam penelitian Anda itu nanti ada metode penelitian, ada rumusan masalah. Nah rumusan masalah itu nanti harus menjadi patokan juga di sini dalam membuat kerangka pikir. Dari sini misalnya kode etik jurnalistik dalam berita kriminal. Kode etik tuh dapatnya dari mana? Kode etiknya tuh loh ya. Misalnya kita dapat kode etik itu kan nanti masuk teori juga ya. Kode etik. Oh, ternyata saya dapatnya dari misalnya dari teori. Nanti bisa Anda hubungkan, Anda buat kotak di sini ya. Saya dapatnya kode etik dari teori. Oh enggak, saya dapatnya dari undang-undang. Nah, saya dapatnya dari undang-undang. Misalnya saya terapkan di sini dari undang-undang. Nah, di sini misalnya saya dapatnya misalnya pertama dari undang-undang saja lah. Dapat undang-undangnya dari pasal 5 lah. Pasal 4 kode etik ya. Pasal 4 ya, kode etik ya. Kode etik jurnalistik. Nah, ini nanti kenapa kok ditulis simpel saja, aslinya panjang. Pasal 4 kode etik itu aslinya panjang ya, untuk nanti undang-undangnya itu panjang penjelasannya. Ini sampai singkat saja ya. Ingat dalam membuat kerangka pikir itu tidak usah teori-teori atau undang-undang itu ditulis semua di kerangka pikir untuk kerangka bentuk kerangkanya, tapi Anda tuliskan saja yang menjadi intinya. Misalnya pasal kode etik pasal 4, di sini ada misalnya ada lagi pasal 5 misalnya. Pasal 5. Nah, ini kode etik ya. Jurnalistik. Misalnya ini kode etik. Ini jurnalistiknya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini langsung kita ke arah outputnya. Outputnya kemana? Yaitu adalah misalnya di penerapan ya, kata penerapan kode etik. Ya outputnya ini bagaimana ini jurnalistik bisa nerapkan untuk dua kode etik ini. Berarti ya simple saja, kita buat aja. Berarti nanti penelitian Anda cuma cari dari penerapannya ini aja. Berarti kita tinggalkan ketik penerapannya ya, penerapannya.
penerapannya ya, saya singkat aja penerapannya ini ya, penerapan kode etik jurnalistiknya ya di sini. Jadi ini bukannya sama, tapi di sini nanti penerapannya di surat kabar ini, penerapannya di surat kabar ini ya, penerapannya di surat kabar ini. Nah, misalnya seperti ini sudah. Sekarang kita buat garis hubungnya ya, sederhana saja, misalnya seperti ini ya, garis hubungnya. Nah, seperti ini. Nah, ini alur penelitiannya nanti penerapan kode etik pasal 4, terus ada pasal 5, terus selanjutnya untuk apa? Misalnya penerapan surat kabar. Nah, lalu kita bisa kembangkan lagi untuk ini tadi. Bagaimana cara mengembangkannya untuk ini? Ini nanti bisa Anda buatkan lagi kolom, misalnya di bawahnya sini ya, dibuat kolom di bawahnya sini. Ini biasanya Anda jelaskan, misalnya saya ingin menjelaskan pasal 4 isinya apa saja, dan juga di pasal 5 ini saya ingin jelaskan untuk kolomnya ini apa saja. Misalnya saya buatkan lagi di sini, misal pasal 5 untuk kode etiknya itu tentang apa saja, saya tulis di sini. Misalnya tentang apa? Tentang bohong, ini kode etik ini. Terus apalagi? Misalnya fitnah. Ini bukan bukan dari asumsi sendiri ya, dari undang-undang ini ya. Pasal 4 ini menjelaskan ya, kode etiknya adalah bohong, fitnah, terus sadis ini kode etik, terus ada cabul. Nah, misalnya itu untuk jurnalistiknya, kode etiknya seperti apa? Jurnalistiknya seperti tidak boleh menyebutkan nama, terus ya misalnya gini ya, tidak boleh menyebutkan nama. Nah, misalnya kode etik jurnalistik tidak boleh menyebutkan nama. Terus apalagi tidak boleh menghakimi atau menjabarkan tindakan asusila. Terus tidak boleh, nanti lagi kita buat lagi kolom di bawah-bawahnya biar nanti tambah banyak atau tambah menjabar. Dan ini nanti Anda kasih garis hubung di sini. Kode etik ini penjabarannya ini, terus ini penjabarannya ini. Nah, sudah jadi, nanti indah itu sudah untuk membuat kerangka pikirnya. Sesederhana itu ya. Ingat, di penelitian kualitatif rumusnya itu untuk membuat kerangka pemikir. Kerangka pikir yaitu adalah output, proses, dan outcome. Nah, oke, dari sini mungkin pasti Anda paham sudah ya untuk membuat kerangka pikir. Jadi kalau Anda tidak paham dengan penelitian Anda atau judul Anda belum paham, tolong dipahami dulu, baru itu Anda membuat kerangka pikirnya. Tapi kalau Anda dalam penelitian Anda nanti Anda belum paham membuat kerangka pikir, pasti tidak paham juga. Jadi kalau Anda misalnya bertanya dengan saya, tolong buatkan kerangka pikir tentang A, tentang B, tentang C. Saya hanya bisa mengasih tahu kisi-kisinya, untuk isi di dalam kolom-kolom ini dalam membuat kerangka berpikir. Itu isi-isinya apa saja, nanti Anda rangkai sendiri untuk kerangkanya ini seperti ini ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada yang masih dibingungkan oleh Anda, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.